3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. 4, 6, 2, 0. Oh, bukankah dia orang Teran? Qin Chen dengan ringan, tentu saja dia bukan Li Feng menggelengkan kepalanya dengan putus asa, seolah-olah pria parubaya itu adalah wabah penyakit. Langit dan bumi ini diciptakan oleh para dewa. Para dewa menciptakan langit dan bumi. Mari kita memiliki tempat tinggal yang aman dan hangat. Kita semua adalah dewa, hanya para hamba dewa. Tapi orang-orang berdosa berani tidak menaati dewa. Kita bisa melihat betapa hinanya mereka. Wajah Li Feng marah. Kuncinya adalah para pendosa ini dekat dengan kita, yang membuat kita sangat menderita di dunia ini. Hanya sedikit orang yang bisa dikenali oleh para dewa. Berbicara tentang ini, wajah Li Feng penuh dengan kebanggaan. Saya telah melewati banyak ujian sebelum saya bisa mendapatkan kepercayaan dari dewa-dewa, dan saya memenuhi syarat untuk menjadi orang yang percaya kepada dewa-dewa. Bagaimana saya bisa membuat dewa-dewa tidak puas dengan saya karena orang-orang berdosa ini? Li Feng menjawab, lalu menatap Qin Chen dan memperingatkan, meskipun aku tidak tahu siapa kamu berani membunuh klan iblis dan memindahkan penjaga toko dari restoran bulan gelap karena penjahat ini. Kecuali jika kamu berlutut dan bertobat bagi orang dewasa, Anda akan menjadi dewa yang agung. Saat orang marah, jiwamu akan menderita selamanya, karena kamu telah gagal memenuhi harapan para dewa. Wajah Li Feng penuh dengan fanatisme. Pak, Non-Evil tiba-tiba mengangkat tangannya, tiba-tiba sebuah tamparan muncul, akankah Li Feng keluar, wajah kirinya dengan cepat memerah. Perhatikan sikapmu, ini bukan cara yang dingin. Li Feng menggigil dan tidak berani bicara lagi. Dia hanya melihatnya dengan ngeri. Hati Qin Chen tidak bisa menahan kesedihan, dia mengerti bahwa yang disebut dewa ini, seharusnya orang-orang gelap. Orang-orang gelap menganggap benua ini sebagai tempat kepercayaan mereka. Semua orang yang ditangkap dari alam semesta ini percaya pada mereka. Namun, keturunan orang-orang kuat yang berperang melawan orang-orang gelap pada tahun-tahun itu dianggap sebagai penjahat. Ini sangat menyedihkan. Yang terpenting adalah pria di depan kita yang jelas-jelas ras manusia masih merasa superior saat menjadi budak ras gelap. Jelas, dia telah dicuci otak selama beberapa generasi. Apakah kamu tahu dari mana nenek moyang umat manusia berasal? Qin Chen bertanya, kamu tahu, tempat yang penuh dengan kejahatan, semua orang pantas mati. Dikatakan bahwa di luar Heiyu, itu adalah tempat kejahatan. Apakah Anda merasakan kekuatan jahat di luar Heiyu? Para dewa mengatakan di sanalah nenek moyang kita. Karena ketika nenek moyang kita melakukan kejahatan yang tak termaafkan, kekuatan jahat ada di mana-mana. Alasan mengapa kita bisa bertahan hidup adalah nenek moyang kita dibawa ke dunia ini oleh para dewa. Jadi kita harus percaya pada dewa dari generasi ke generasi untuk membalas kebaikan kita. Li Feng berkata dengan saleh. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ia sedang tidak mood untuk bertanya lagi. Orang-orang yang hidup di dunia ini telah dicuci otaknya. Mereka tidak tahu seperti apa dunia luar. Mereka hanya hidup di dunia ini dan berbohong satu demi satu. Kata-kata menipu. Di luar daratan Heiyu, itu jelas merupakan sihir neraka dari klan iblis Yuan. Tetapi dikatakan oleh pihak lain bahwa itu disebabkan oleh dosa umat manusia. Itu konyol dan menyedihkan. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain dan mengusir pihak lain. Li Feng sedikit bingung dan terpana. Jelas, dia tidak berharap Qin Chen bertanya pada dirinya sendiri begitu banyak pertanyaan aneh dan membiarkannya pergi. Saat ini, dia bingung. Siapa pria di depannya ini? Qin Chen memandang pria parubaya yang diikat dengan rantai, menembus tubuhnya, dan memenjarakan prestasinya. Dia berkata dengan lemah, bagaimana menurutmu? Hahaha, dewa apa? Mereka adalah orang-orang gelap. Mereka menyerbu tanah air kita, menghancurkan kampung halaman kita, dan menduduki tanah air kita. Mereka jahat. Apa yang diketahui para idiot ini? Pria parubaya itu tidak takut mati dan berkata kepada Qin Chen. Dia tidak tahu siapa Qin Chen, tapi dia tidak takut mati. Non-Evil sedikit berubah warna. Tetapi melihat Qin Chen tidak bergerak, dia segera menekan. Sebaliknya, tak terhitung banyaknya orang dari semua kelompok etnis yang hadir, serta Li Feng, dengan ekspresi panik. Orang gila, penjahat ini semua orang gila. Mereka menghujat dewa lagi.
Dewa-dewa telah memberi kita rumah kita dan harapan hidup kita. Apa pekerjaan rumah kita? Itu omong kosong. Jika kamu berani menyinggung orang, kamu harus mati. Orang-orang lain di restoran mulai minum dengan marah dan tampak marah. Tampaknya pria parubaya lebih benci menyalahgunakan dewa mereka daripada menyalahgunakan diri sendiri atau kerabat mereka. Qin Chen melihat ekspresi menjijikkan dan ekspresi bersemangat orang-orang ini, dan menghela nafas sedikit. Orang-orang ini, dari generasi ke generasi, telah dicuci otak secara menyeluruh, yang tidak masuk akal sama sekali. Bunuh orang berdosa. Ada orang-orang dari semua kelompok etnis meraung. Namun, mereka tidak berani maju. Orang-orang dari klan iblis yang telah meninggal sebelumnya adalah pelajaran yang dipetik. Siapa yang berlari liar di sini? Tiba-tiba, raungan dingin datang, dan nafas yang mengerikan tiba-tiba tertahan. Dengan nafas yang mengerikan ini, ada beberapa sosok berjubah hitam. Beberapa nafas gelap yang mengerikan langsung ditekan, seluruh restoran bulan gelap langsung terbuka, dan bagian atas restoran musnah menjadi ketiadaan. Sosok-sosok gelap itu, berdiri tinggi di atas, seperti dewa, menatap dingin ke bagian bawah. Ya dewa! Dewa-dewa telah datang. Di restoran, banyak orang menggigil dan berlutut dalam sekejap. Mereka semua memandang dengan ngeri, dengan kesalehan dan rasa hormat yang tak ada habisnya di mata mereka. Yang gelap, mata pria parubaya itu penuh dengan pembunuhan dingin. Dia menatap sosok di langit. Kebencian di matanya tidak bisa ditahan. Tuanku, kedua orang ini yang berbicara atas nama para penjahat. Penjaga toko restoran muncul dalam sekejap dan mendatangi sekelompok orang berbaju hitam. Dia berkata dengan penuh semangat. Yang mulia, ini orang-orang gelap saya. Apakah Anda ingin membiarkan mereka pergi? Tidak jahat bagi Qin Chen. Nafas pihak lain hanyalah yang terhormat. Seharusnya hanya orang kuat biasa dari klan gelap mereka di benua Heiyu, yang digunakan untuk memantau kota-kota di seluruh benua Heiyu. Sebagai utusan patroli, bukan kejahatan, secara alami tidak biasa, terlepas dari pengontrol kota dari klan gelap ini. Itu mereka. Jangan menunggu Qin Chen membuka mulutnya, klan gelap itu menundukkan kepala dan menatap pria parubaya di tanah. Jejak jijik melintas di mata mereka. Kematian. Suara dingin keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, salah satu klan gelap tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan meraung. Kekosongan di depan Qin Chen runtuh secara langsung. Kekuatan ruang yang mengerikan itu seperti lautan, memusnahkan segalanya dalam sekejap dan menyerang Qin Chen. Wajah yang tidak jahat tiba-tiba berubah. 4, 6, 2, 1. Pada saat ini, wajah yang tidak jahat tiba-tiba berubah. Dia masih meminta instruksi Qin Chen, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia belum mendapatkan hasilnya, dan sekelompok orang baru tidak menanyakan alasannya, tetapi langsung menembak. Ini membuat tidak mual dalam kemarahan, pucat. Ledakan. Dalam kehampaan, kekuatan kegelapan yang mengerikan, seperti lautan, menyelimuti debu Qin dalam sekejap. Di lautan luas itu, ada banyak matahari hitam, bulan dan bintang yang naik turun, seperti penghancuran hari kiamat, kekuatan ledakannya tidak ada bandingannya. Hahaha, orang-orang dari semua kelompok etnis di restoran semuanya tertawa terbahak-bahak, terutama ide-ide pembunuhan yang tak terhitung banyaknya di mata penjaga toko. Dia menatap Qin Chen dan tidak jahat, murid itu mengeluarkan senyum ganas. Ketika mereka menjadi liar di restoran bulan gelap, mereka tidak melihat di mana itu, dan mereka berani menutupi para penjahat. Tidak peduli apa asal mereka akan mati. Jika kamu berani menjadi liar di depan para dewa, kamu akan mati. Penjaga toko restoran itu tiba-tiba meledak, seolah melepaskan kekesalan di hatinya. Lagi pula, lengannya diledakkan sebelumnya. Meskipun dia bisa pulih selama dia memberi makan perlahan di masa depan, siapa yang akan mengganti energi yang dikonsumsi? Jadi dia ingin membuat reputasinya sebagai restoran bulan gelap tersebar di seluruh kota, bahkan di daerah dekat daratan Heiyu. Di masa depan, tidak ada yang berani menyinggung. Hanya saja keganasan dan amarah di wajahnya belum turun. Dengan keras, cangkir anggur tiba-tiba muncul di kehampaan, dan tiba-tiba menembus ke lautan tak berujung. Dalam sekejap, bintang-bintang dan lautan, serta kekuatan kegelapan yang tak berujung, tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Cangkir anggur ke depan,
tiba-tiba sampai ke tangan orang-orang gelap di depan. Untuk mati, wajah klan gelap berubah sangat. Dengan raungan, dia tiba-tiba meninju dan memukul cangkir anggur, dan kekosongan di depannya tiba-tiba menghilang menjadi kehampaan. Gelas anggur itu diledakkan, tetapi orang-orang gelap yang mengepalkan tinju juga terbang keluar dalam sekejap. Napas gelap melonjak di tubuh mereka, yang sangat tidak stabil, dan sedikit darah perlahan meluap dari sudut mulut mereka. Apa? Adegan ini membuat semua orang yang hadir bingung. Dewa, gagal, terlebih lagi, itu hanya cangkir anggur yang tiba-tiba mengalahkan dewa. Siapa ini? Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian menoleh dan memandang Qin Chen dan Non-Evil. Pada saat ini, semua orang tumpul, dan kepalanya seperti disambar petir, kosong. Karena cawan anggur yang masih di tangan Non-Evil telah hilang. Jelas, gelas itu dibuang oleh orang yang tidak jahat. Hanya mengandalkan gelas anggur saja dapat mematahkan serangan dewa-dewa, bahkan membuat dewa-dewa sakit hati dan mundur. Siapa orang ini yang berani menghujat dewa-dewa sebelumnya? Saat ini, semua orang, termasuk pria parubaya, penjaga toko di restoran dan Li Feng dari Teran, terlihat sedikit kusam. Yang mulia, bawahan Anda terlambat. Mereka terkejut. Mohon maafkan saya. Non-Evil bergegas mengirim pesan ke Qin Chen. Dia merasa gelisah dan berkeringat dingin di dahinya. Kelompok orang-orang gelap ini, yang tidak tahu siapa yang berada di bawah mereka, adalah orang-orang bodoh. Mereka berani bertarung di depan utusan kekaisaran. Mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Di sisi lain, Qin Chen sedikit mengernyit, dan ada kilatan kejutan gelap di matanya. Yang mengejutkannya adalah bahwa itu bukanlah kekuatan orang-orang gelap, hanya yang terhormat. Qin Chen tidak memperhatikannya. Yang mengejutkannya adalah ketika orang-orang gelap menyerang, ada aturan alam semesta. Meski sangat dangkal, tapi Qin Chen karakter apa, tidak akan terasa keluar. Sudahkah orang-orang gelap ini menguasai beberapa aturan alam semesta ini? Hati Qin Chen berat. Lihat Qin Chen mengerutkan kening, bagian bawah yang tidak menjijikkan itu langsung melonjak keluar dari getaran. Selesai, Kaisar membuat cemberut orang dewasa. Apakah ini ketidakpuasan pada diri sendiri? Apakah dia marah karena dia tidak membunuh pihak lain sebelumnya? Non-Evil sedikit bingung, dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Karena pihak lain adalah orang gelap yang sama. Jadi dia tidak menyerah sebelumnya. Dia hanya memukul mundur pihak lain. Tetapi jika ini menyebabkan ketidakpuasan Kaisar, dia akan mati. Kamu ingin mati? Orang-orang gelap dipukul mundur di hadapan publik. Mereka marah dan meraung. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melanda mereka. Kekuatan aturan tak berujung terkandung dalam kekuatan kegelapan, dan bahkan memiliki sedikit integrasi dengan dunia. Meskipun fusi sutra ini tidak dalam, itu membuat hati Qin Chen sedikit suram. Meskipun benua Heiyu diubah oleh orang-orang gelap menjadi dunia yang cocok untuk ditinggali orang-orang gelap mereka, kedalaman Infernal Affairs masih ada di alam semesta. Yang memiliki asal dan aturan alam semesta. Secara teori, bahkan jika orang-orang gelap bisa bertahan di sini, mereka tetap saja sebagai orang luar. Namun di depan mereka, Qin Chen melihat kecenderungan burung merpati menempati sarang burung gagak. Selangkah demi selangkah, orang-orang Heina ingin melawan Feixi dan Qin Chen lagi dan menemukan tempat itu. Klan gelap lainnya juga, semua tampaknya memiliki niat membunuh Shen Han dalam kemarahan mereka. Hanya saja saya belum menunggu orang ini melakukannya. Sua, orang kuat, yang jelas-jelas adalah pemimpin kelompok orang-orang gelap ini, tiba-tiba muncul dan mengulurkan tangan untuk menghentikan satu sama lain. Ledakan. Momentum orang-orang gelap menghilang dalam sekejap dengan lambaian pemimpin. Mentian Shaozu. Banyak orang berkulit gelap terlihat bingung. Kamu sangat berani bertarung di kota Suantian. Dari mana asalmu? Mengapa menutupi orang berdosa ini? Dikenal sebagai Man of Mentian, dia menatap ke bawah dengan hati-hati. Ada bau yang mengerikan dalam dirinya. Itu jelas pemimpin orang-orang berbaju hitam ini. Apalagi suaranya masih sangat muda, jelas jauh lebih muda dari orang berkulit gelap lainnya. Dengan kultivasi seperti itu dan nama tuan kecil, dia mungkin adalah karakter yang dikembangkan oleh kekuatan kuat dari orang-orang gelap. Visinya sangat luas. Ketika dia melihat Fei He curang, dia mengalahkan bawahannya. Dalam hatinya, dia ingin mengetahui identitas mereka.
Ini adalah kualitas kekuatan besar untuk direncanakan sebelum bergerak. Non-evil menoleh untuk melihat Qin Chen. Tunggu apa lagi? Bukankah aku mengingatkanmu bagaimana cara menghukum kaisar karena menyinggung perasaannya? Nada suara Qin Chen dingin. Wajah yang tidak jahat tiba-tiba berubah. Ledakan. Begitu dia mengertakkan gigi, wajahnya menjadi ganas, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang. Tuan Tian Shao itu dan beberapa wajah klan gelap tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat ke arah klan gelap yang telah bergerak sebelumnya. Saat ini, Fei He tidak tahu kapan dia muncul di depan klan gelap. Sebelum Dark Clansman bisa bereaksi, cakar tajam muncul di tenggorokannya dan mencengkeram leher Dark Clansman. Bab 4622. Ketika dia melihat bukan kejahatan, dia menghentikan orang-orang gelap. Mata pria Tian Shaozu sedikit menyipit. Jangan sentuh dia. Dengan raungan orang-orang gelap yang takluk, napas mengerikan di tubuhnya melonjak keluar, mencoba menerobos belenggu non-kejahatan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menembus belenggu non-kejahatan. Wajahnya tiba-tiba berubah dan hatinya muncul ketakutan. Men Tian Shaozu. Dia berkata dengan ngeri. Sua. Beberapa klan gelap mengepung dalam sekejap. Pria Tian itu menatap Qin Chen di bawah matanya, lalu memandang bukan kejahatan dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Cara ringan yang tidak jahat, jika aku adalah kamu, tidak akan gegabah tangan, anak ini berani menyerahkan kepada orang dewasa, siapa yang memberimu keberanian? Suara itu jatuh, dan telapak tangannya tersentak ke belakang. Ah! Jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari lapangan. Meskipun orang-orang gelap juga terhormat, di bawah penangkapan non-kejahatan, tubuh fisiknya runtuh dalam sekejap. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh fisiknya telah hancur, hanya menyisakan jiwanya. Ada ketakutan tak berujung di matanya. Men Tian Xiao Tuhan, bantu aku. Saat ini, dia tidak memiliki harga diri, hanya melihat hari dengan ngeri, berteriak ngeri. Dia tidak ingin mati. Di lapangan, ekspresi semua orang tumpul, terutama tubuh penjaga toko yang gemetar ketakutan, dan selangkangannya mulai basah. Jika, karena dia, dewa menimpanya, bahkan jika pembunuhnya dihukum, dia akan mati. Pada saat ini, dia takut. Orang lain juga bingung, hati muncul tak henti-hentinya terkejut, bagaimana juga tidak menyangka, bahkan ada yang berani ke tangan dewa dewasa. Lepaskan 5. Men Tian melangkah maju dan bersorak dingin. Dia tampak waspada dan penuh ketakutan, tetapi dia terus berjalan, karena dia tidak bisa membiarkan bawahannya dibunuh. Dia menatap bukan kejahatan, jika kamu membunuhnya, keluargaku akan menghancurkan 9 keluargamu. Non-evil melihat Men Tian. Dalam sekejap, dia menjabat tangan kanannya. Ledakan. Jiwa orang-orang gelap meledak dalam sekejap. Jiwa akan hancur. Melihat pemandangan ini, wajah klan gelap lainnya di satu sisi menjadi kaget dan marah. Orang ini benar-benar membunuh Man Wu. Terlebih lagi, itu baru saja memusnahkan Man Wu. Yang paling penting adalah Man Wu, sebagai yang mulia, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pria kuat misterius ini. Melihat non-evil memusnahkan Men Five secara langsung, wajah Men Tian tiba-tiba menjadi ganas, dan dia tiba-tiba mengedipkan mata pada orang-orang gelap lainnya. Sua. Klan gelap ini tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Untuk mati. Saat berikutnya, klan gelap ini langsung muncul di kepala non-evil. Dengan jatuhnya amarah mereka, beberapa klan gelap bergandengan tangan dan tiba-tiba meledakkan pita-pita gelap. Pita gelap ini berkumpul bersama dan berubah menjadi pusaran gelap, yang langsung menenggelamkan non-evil. Sayang. Sebelum diselimuti, non-evil menghela nafas sedikit. Saat berikutnya, dia diliputi oleh kegelapan yang tak berujung. Mata Men Tian dan beberapa orang gelap menunjukkan warna ganas. Ini gada mereka, susunan sihir gelap. Setelah digunakan, itu bisa menyeret lawan ke api penyucian gelap tanpa akhir dan menanggung siksaan tanpa akhir. Bahkan jika yang lebih kuat dari mereka ditelan, mereka akan mati. Lihat bahwa pusaran air gelap akan menjadi fagositosis yang tidak jahat. Mata semua orang menunjukkan ekstasi. Ekstasi belum turun. Ledakan. Raungan tiba-tiba bergema dari pusaran air hitam. Saat berikutnya, tinju hitam tiba-tiba keluar dari pusaran air hitam.
Ledakan. Pusaran air hitam langsung dimusnahkan. Pada saat yang sama, beberapa sosok langsung mundur. Itu sekelompok ahli dari klan gelap. Saat klan gelap ini berhenti, tubuh mereka hancur dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Pria misterius berbaju hitam ini terlalu kuat. Pria Tian itu memandang bukan kejahatan dan berkata, "Kamu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat orang-orang gelap yang hanya memiliki jiwa dan berkata, "Kamu seharusnya tidak melakukannya sekarang." Suara itu jatuh, non-evil tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Hati-hati, Mentian mengirimkan peringatan. Tapi sebelum klan kegelapan bisa bereaksi, sesosok muncul tepat di depan mereka dan menyambar mereka. Ledakan. Telapak tangan yang gelap itu seperti sangkar langit dan bumi, menelan semuanya dalam sekejap. Wajah orang-orang klan gelap yang hanya memiliki tubuh jiwa sangat berubah. Mereka semua meraung dan bersenandung. Kekuatan jiwa-jiwa gelap tiba-tiba berkumpul. Untuk sesaat, kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari langit dan bumi, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan dan melawan di depan tubuh. Tangan besar yang tidak jahat. Ledakan. Tekanan yang mengerikan ditekan. Di mata semua orang, tangan yang tidak jahat langsung menghancurkan serangan bersama dari klan gelap ini. Dengan keras, pertahanan beberapa orang langsung hancur. Saat berikutnya, tangan besar non-evil telah menutupi orang-orang ini. Klan gelap ini terkejut dalam sekejap. Uff! Saat berikutnya, beberapa orang benar-benar kehabisan akal, tidak ada yang tersisa. Sebelum mereka meninggal, mata mereka terbuka lebar dan melengking, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka terbunuh oleh dua gerakan. Di kejauhan, langit penuh dengan ketidakpercayaan. Saya harus mengatakan bahwa dia sedikit bingung saat ini. Beberapa bawahannya, meski tidak sebaik dia dalam berkultivasi, tewas dalam sekejap. Dan dua dari mereka terbunuh. Dua gerakan. Yang paling penting adalah dia adalah anggota klan gelap. Siapa yang berani menyerang klan gelapnya di benua Heiyu? Sekalipun sama dengan orang-orang gelap, setidaknya kita harus berbicara tentang kasih sayang, beri kesempatan. Pada saat ini, Feixi menoleh dan melihat ke langit. Saat ini, dewa ketakutan dan tidak berani memulai. Dia terlihat sangat marah. Non-evil si Mendei tidak dimulai, berbalik, akan kembali ke sisi Qin. Ketika Mentian melihat ini, jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Setelah melihat Qin tidak jauh, jejak keganasan melintas di bagian bawah matanya. Sua! Dalam sekejap, dia menyapu ke arah Qin. Dia telah melihat bahwa Qin dan non-evil adalah satu kelompok, tetapi nafas Qin cukup mudah. Selama dia memegang Qin, krisis akan teratasi. Di bawah, alis Qin tidak bisa menahan kerutan. Wajahnya tidak senang. Tatapan non-evil tiba-tiba menjadi ganas. Tiba-tiba menoleh dan menatap Mentian. Awalnya, dia melihat bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga pria itu, dan dia ingin memberinya kesempatan. Tapi tanpa diduga, dia ingin membunuh utusan kaisar. Ledakan. Tubuh bukan kejahatan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Mentian, meraih dan memotret Mentian. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like.